Makanya Bisa kalau memang temenan sama pacarnya. Kasih taunya kayak ya setiap manusia tuh pasti akan meninggal gitu pada akhirnya kan, cuman memang umur kan hanya Allah yang tahu gitu kapan-kapannya meninggalnya. semua akan berpulang gitu, dan pulang itu kan bukan meninggalkan semuanya ya. Bunda sampaikan itu ke anak Bunda, justru nanti yang sesungguhnya, yang lama, yang abadi itu yang nanti gitu. Lewat murojaah ayat, lewat baca-baca arti dari surat di juz 30 ya, ada tentang manusia dibangkitkan lagi. Kayaknya udah ngerti sendiri gitu kalau misalnya ada orang yang meninggal atau udah nggak ada, nggak akan ketemu lagi, atau sekarang udah di apa ya, udah di alam kubur gitu. Biasanya sih sering melihat di foto, melihat album gitu ya, melihat album bahwa oh ini kakek, ini nenek, ini opa, ini eyang dan lain-lain. Terus dia bertanya, ini kemana? Sekarang kemana? Oh sudah tidak ada. Kenapa? Nah di sanalah kita bisa menceritakan bahwa manusia itu dilahirkan dan dimatikan oleh Allah. Bahwa kadang kayak kita kalau lagi pisah kota atau pisah beberapa lama, mungkin akan kangen, ya normal, maksudnya valid itu, sedih, perasaan sedih, kangen itu valid, itu normal, nggak apa-apa. Cuman ya tenang aja, kalau misalnya kita lebih banyak mendengarkan bisikan baik tadi, kita insya Allah akan kumpul lagi kok di surga. Udah dari pas bayi juga, pas balita udah diajarin kayak gitu. Emang kalau manusia itu bakal mati dan akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya. Itu karena Allah sudah menakdirkan dan pasti bakal berpulang. Kayaknya enggak. Jadi yang ngedoain dari jauh, ketik di WA innalillahi, terus sholat gitu di rumah sendiri, sholat jenazah jauh gitu, terus doain yang baik-baik, semoga dimudahkan, diberi ketabahan keluarganya, gitu aja sih. Harus didoain, harus disolatin, doain biar masuk surga. Habis itu datang gitu ke makamnya, ya gitu lah. Ciluk, Pak. Assalamualaikum. Siapa yang tahu permainan ciluk, Pak? Atau saya ganti pertanyaannya. Siapa yang tidak tahu seumur-umur belum pernah bermain ciluk, Pak? Dari nenek kita kayaknya ya, orang tua kita dulu lagi kecil, bahkan kita pun hari ini kepada anak-anak kita, saya yakin semua pernah bermain ciluk, Pak. Nah, bahkan kalau kita telusuri, ternyata seluruh manusia di dunia ini juga bermain ciluk, Pak. Apa sih makna sebenarnya di balik ciluk, Pak itu? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang ada pun menjadi tidak ada. Kadang kita kalau sama anak kita kan yang masih balita, cari aku, padahal dia cuma nutup matanya doang, nutup matanya aja, tapi dia merasa dirinya hilang, dirinya tidak ada. Apakah dari ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada, pun sebaliknya, dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita lihat di luar negeri pun disebutnya bukan ciluk, tapi
Tikibu, gitu ya. Atau kalau mau mencari semua di setiap negara, saya yakin, kami pernah melakukan penelitiannya bahwa di setiap negara pun ada permainan cilukba. Apa artinya? Semua manusia fitrahnya sama, mencari sebuah kesejatian dari yang tidak ada menjadi ada, pun sebaliknya dari yang ada menjadi tidak ada. Hal ini bisa menjadi gambaran untuk anak-anak kita memaknai tentang konsep kehilangan. Bagaimana cara memahamkan sesuatu tentang kehilangan yang biasanya mungkin kita selalu hubungkan dengan berita duka, tapi sesungguhnya dengan kehilangan kita sedang menuju sebuah pintu gerbang menuju keabadian. Hilang adalah dari ada menjadi tidak ada. Hilang adalah biasanya kita hubungkan sesuatu yang bahagia menjadi sebuah duka. Padahal sebenarnya, bukankah sebenarnya ketika orang terdekat kita tidak ada atau kembali kepada Allah, pada saat itulah mereka sedang menjemput kebahagiaannya. Pengalaman saya pribadi kepada anak-anak, karena saya sendiri pun mengalami. Saya kehilangan ayah saya sejak saya kecil. Sejak umur 12 tahun, saya tidak punya ayah. Terus terang di usia tersebut, saya tidak merasakan sedih. Yang ada, saya masih merasakan kebingungan. Apakah ini benar terjadi? Namun hikmah itu bisa ditemukan ketika menjalani kehidupan. Naik turunnya rasa, menghadapi tantangan. Ketika menghadapi sesuatu tanpa seorang ayah, baru disitulah saya merasakan hikmahnya sebuah kehilangan. Bahkan baru-baru ini, baru 2 bulan yang lalu, kami kehilangan ibu karena kondisi COVID kemarin. Kami sekeluarga COVID, di situ mungkin kami merasakan duka, tapi hikmahnya kami temukan. Justru orang-orang yang dijemput di masa pandemi ini, di masa wabah ini, mereka syahid. Dan bukankah itu sebagai berita gembira? Kehilangan selama di dunia, kebersamaan yang hilang, tapi kita sedang menunggu kebersamaan abadi. Nah, tinggal bagaimana kita memahamkan keyakinan tentang konsep kehilangan ini. Bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, kita yang akan meninggalkan atau kita yang ditinggalkan. Kita bisa pahamkan kepada anak kita bahwa tidak ada takdir yang buruk. Yang buruk adalah respon kita terhadap takdir tersebut. Kita berharap takdirnya sesuai dengan harapan kita sebagai manusia. Insya Allah, apapun yang Allah tetapkan skenario hidupnya dalam hidup kita, itu adalah skenario terbaik. Dan bagaimana kita caranya merespon terhadap takdir tersebut. Ketika energi kita pun positif, insya Allah energi itu pun sampai kepada anak-anak kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.